pendahuluan. Jadi nanti Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana penyusunan struktur pendahuluan itu bagaimana. Pendahuluan yang tepat tuh bagaimana untuk penulisan artikel analisis diplomatiknya gitu. Kita sapa dulu Bu Misbah. Selamat malam Bu Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Wildan. Baik Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Misbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu Misbah. Untuk kali ini agar mempercepat atau efisiensi waktu, nggih, bisa kita mulai langsung untuk sesi ketujuh ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat malam Bapak Nasrudin, ya Bapak Pitra Yudi, Bapak Adi. Oh, suaranya Siap clear. hadir, siap hadir. Nih, Ini suaranya ke Bapak. sini, Bu. Oh, sebentar, saya pakai wireless bentar ya. Kalau ini suaranya bagaimana? Apakah lebih ini keras suaranya, Mas Wildan? Sudah jelas, Ibu? Oke, baik. Ya. Berarti memang perlu wireless ya. Oke, oke, baik. Bapak Ibu ya malam hari ini kalau kita lihat agendanya itu ada di ini ya, Mas Wildan. Penyusunan Kan ya. pendahuluan. Oke, kita lihat dulu. Sekarang saya share screen. Oke, baik. Nah, bapak-bapak ya di sini semuanya bapak-bapak, tidak ada ibu-ibunya. Nah, jadi sebenarnya mau dia original research ya ataupun literatur review sebenarnya sama ya, mengikuti metode IMRAT begitu. Tinggal nanti mungkin ada bagian tertentu yang tidak sama, itu nanti tergantung ya dari jurnal target. Nah, yang pasti kalau kesamaannya dari IMRAT itu bahwa di bagian introduction dia terdiri dari tiga gitu ya. Yang pertama adalah what is known, yang ibaratnya berupa pengetahuan umum, yang dia berupa kalimat positif. Kemudian adanya what is unknown, di sini munculnya gap seperti itu. Dan terakhir adanya how and why ya, dan juga ibaratnya apa solusi yang kita tawarkan ya untuk mengisi kekosongan atau mengisi gap tersebut gitu. Nah, mungkin izin ya. Bentar. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu ya di bagian pendahuluan itu setidaknya terdiri dari 3 poin tadi. Atau kalau mau kita buat paragraf ya setidaknya ada 3 paragraf ya. Begitu. Oh, paragraf pertama tadi what is known berupa kalimat positif yang sifatnya adalah pengetahuan yang sudah diketahui oleh banyak orang. Kemudian paragraf kedua itu berisi what is unknown, berarti sudah muncul ya gapnya seperti apa. Kemudian paragraf terakhir kan itu mengantarkan kepada solusi yang ditawarkan oleh si penulis begitu. Nah, misalnya pada artikel yang ini ya Bapak Ibu terkait dengan thinking skill gitu ya, yang kemudian mensupport gitu ya terkaitnya ESD. Nah, ini saya mulai dulu dari SDGs begitu. Karena kan ESD adalah bagian dari SDGs. Nah, ini masih what is known ya, pengetahuan umum terkait dengan SDGs. Kemudian dari SDGs ini saya turunkan menjadi ESD ya. Ibaratnya tujuan SDGs yang keempat ya di bidang pendidikan yaitu ESD. Ini masih what is known. Nah, kemudian yang berikutnya masih membahas gitu ya. Nah, namun dikatakan ini sudah mulai ya mengarah kepada gap ya what is unknown begitu. Nah, namun kalau di dalam artikel ini what is unknown-nya ini saya gabung gitu ya dengan how and why. Nah, sebagai contoh begini Bapak Ibu. However ya,
no analytical study of ESD and thinking skill has been conducted. Nah, therefore, a bibliometric analysis was conducted to map thinking skill to support ESD, bla bla bla. Begitu. Jadi, oh yang sudah dibahas oleh orang lain itu apa gitu ya. OSD ini sudah dibahas terkait dengan bla 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 si A, si B, si C. Namun gitu ya, study analisis terkait ISD ini dengan thinking skill, nah ini ibaratnya masih belum banyak dibahas kan begitu. Maka dilakukanlah analisis bibliometrik. Nah, terkait dengan hal ini, bla 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 dan seterusnya, kemudian disambung dengan research question begitu Bapak Ibu. Nah, itu ya kalau secara singkatnya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau tadi ya secara umum dia terdiri dari tiga, maka untuk proporsinya ini tergantung dari Bapak Ibu ya. Oh, yang ini nanti mau tiga paragraf, ini mau tiga paragraf, ini satu paragraf tersendiri silahkan. Yang pasti bahwa di bagian pendahuluan itu tiga aspek ini bisa kita lihat begitu ya. Ibaratnya sudah terpenuhi ya tiga aspek ini di dalam isi pendahuluan. Nah, begitu Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Nah, silahkan kalau ada yang mau berdiskusi ya atau tanya jawab atau mau menampilkan manuskripnya dipersilahkan. Pak Adi, Pak Pitra Yudi, Pak Nasrudin, dan juga Pak Syahid. Ya, silahkan. Oke, silahkan Bapak-bapak. Apakah ada? Oke, mungkin sambil menunggu. Oke, dan perjalanan pulang ya hati-hati Pak Adi ya. Oke. Nah, mungkin sambil ya saya tampilkan penyusunan pendahuluan pada artikel yang lain ya. Sebenarnya sudah ready, mau saya submit belum submit ya. Ada aja iklannya. Nah, ini ya Bapak-bapak, misal seperti yang ini. Ini terkait dengan bibliometrik ya, media berbasis teknologi ya, media pembelajaran fisika berbasis teknologi. Nah, di sini saya jelaskan nih masih what is known ya terkait dengan physics education itu seperti apa. Nah, kemudian membahas bagaimana bentuk-bentuk ya dari media berbasis teknologi ya yang mensupport dalam pembelajaran fisika. Jadi ini masih what is known. Kemudian paragraf ketiga juga masih what is known ya. Ibaratnya beberapa studi ya yang membahas bahwa media berbasis teknologi itu keuntungannya apa-apa saja begitu. Nah, baru di paragraf keempat, nah ini sudah masuk ke what is unknown ya, sudah muncul pada gap. Nah, di sini disebutkan bahwa although research on technology based physics learning media has expanded considerably gitu ya. Walaupun ibaratnya ini sudah banyak dibahas gitu ya, sudah ibaratnya diteliti secara luas ya terkait dengan the global structure, kemudian development pattern gitu ya, thematic direction. Nah, di sini kan dikatakan had not been fully mapped in integrated manner. Nah, beberapa penelitian sebelumnya ya, previous studies have generally fokus pada fokus terhadap keefektifan media gitu ya. Sebagai contoh, apakah simulasi, virtual lab, augmented reality gitu ya, online learning ataupun gamification learning gitu ya. Nah, di sini dijelaskannya. Oh, bahwa penelitian yang sudah ada sebelum itu yang seperti apa. Nah, namun yang ibaratnya di sini disampaikan they do not comprehensively explain how the field has developed globally, which countries and journal have contributed most prominently, gitu ya. Kemudian which author and document have shaped in the intellectual structure of the field, how keywords are connected,
Kemudian which term are emerging as future research direction. Nah, ini sudah pada what is unknown ya, atau sudah muncul pada munculnya gap. Nah, dan kemudian dia akan mengantarkan as a result, the literature remains distributed across different types of technology, pedagogical approaches, learning outcome, educational level, and research context. Nah, baru ini mengarah kepada solusinya seperti itu. Nah, ini kan sampai pada, oh, kenapa kemudian menggunakan bibliometrik analisis ini, gitu ya. Kemudian nanti bagaimana kontribusinya ya penelitian ini sampai nanti diakhiri dengan tujuan, nih, therefore, the study aims to analyze global research trend in technology-based physics learning media using Scopus Indexed Journal dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kemudian mengantarkan kepada pertanyaan penelitian yang ada 8 gitu ya. Baik terkait dengan tahun publikasinya, kemudian terkait dengan jurnalnya, kemudian terkait dengan negara, kemudian penulis ya berdasarkan jumlah sitasi, kemudian penulis berdasarkan jumlah dokumen, kemudian terkait dengan kata kunci ini berdasarkan analisis coherence, kemudian berdasarkan tahunnya, berarti berdasarkan overlay visualization, dan terakhir ya ini yang biasa menjadi juru kuncinya yaitu future research direction seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya karena ini ada 27 halaman makanya pendahuluannya nih hampir 3 halaman ya. Eh, 3/27 ya 1/9. Nah, seperti itu proporsinya. Ya, silahkan Bapak-Bapak kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, sudah ada ya Ibu Latifah. Jadi sudah ada Bapak Ibu. Mangga, kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin Pak Syahid bisa ini ditampilkan sambil menunggu yang lain ya, dipersilahkan. Baik, nah silakan Bang. Ditelaah dan dikomentari. Mungkin belum seluruhnya mencakup pakem yang ditayangkan tadi ya. Ya, silahkan Pak ditampilkan bagian pendahuluannya. Dahuluan ya, Oke, introduction udah muncul. oke, sudah. Oke, nah nanti silakan di ini ya Pak, tuh, diperbaiki apa penulisan sumber citasinya. Ya, Medley. Oke, lanjut ke bawah. Di mana di paragraf mana atau di kalimat mana Pak yang sudah muncul gap-nya begitu? Nah, di sini nanti cikal bakalnya. Bisa diblok kalimat yang mana?
Mana yang apa mengandung kalimat negatif, Pak? Ini masih positif semua ya? Betul, nggih. Itu udah wajib ya harus diapa kan? Harus kalimat negatif ya? Betul, karena yang namanya gap kan begitu ya, Pak ya, mengandung kalimat negatif kan. Nah, misal nih sebagai contoh ya, Pak, sebagai Hmm. contoh kan di 3 tahun terakhir misalnya kan kita sedang ramai menggunakan yang namanya ini ya, sedang ramai dibahas terkait dengan topik low carbon kan begitu ya. Nah, kalau kita memunculkan gap tuh begini, beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan low carbon ini sudah banyak diteliti gitu ya. Misalnya di bidang energi ya, karena kan low carbon kan pasti di bidang energi. Itu saya kita kutip Nasruddin 2020. Nah, kemudian dalam Belum bidang belum pernah saya kok. kan contoh Pak, dalam kemudian Oh, berikutnya dalam smart city misalnya, oh Pitra Yudi 2024. Kemudian misalnya dalam bidang transportasi, Latifa 2023. Namun, nah pembahasan terkait low carbon dalam bidang education, nah ini belum banyak dibahas. Nah, itu juga sama Pak, itu sudah memunculkan kepada yang namanya Oke, gap oke. gitu. Nah, jadi kan otomatis selalu berupa kalimat negatif gitu. Oh, belum banyak dibahas. Oh, belum banyak Hmm. diteliti. Nah, jadi ada kata-kata yang seperti itu, Pak Syahid. Oke. Baik, baik, baik. kira-kira ada nggak jamu dijual supaya kita nih agak cerdas ya? Nggak ada ya, Bu? Pak Nasruddin ini ada-ada aja. Oke. Nah, itu ya, Pak. Nah, mungkin bisa Ya. ditambahkan nanti ya, Pak Syahid ya. Gitu. Mhm. Kan ini sebenarnya sudah oke kan ininya, pendahuluannya. Nah, tinggal ditambahkan tadi kalimat yang negatif itu. Nah, Ya, maka itu dari kayaknya belum. kalimat Hmm. negatif itu, nggih, oh, lalu nih dilakukan analisis bibliometrik pada topik Nah, ini Bapak. ya Nah, begitu. kenapa? Saya mau tanya ini Bu Bisma yang terhormat. Apa, Pak? Ini saya mau tanya, apa sih perbedaan apa namanya ini studi literatur ini dengan analisis apa itu metode penelitian perpustakaan itu loh, library research. Nah, itu. Apa sih bedanya atau sama aja mungkin ya? Coba dijelaskan Pak Nasruddin kalau library research itu seperti apa? Saya juga nggak tahu. Oke, baik, nggih. Ini yang yang saya pahami ya, Pak. Oke. Nah, kalau yang saya pahami mah yang saya ketahui, saya Pak, dapatnya Pak Nasruddin langsung serak Mas suara. Nah, jadi kalau yang saya pahami ya Pak ya, yang saya ketahui mah terkait dengan systematic literature review begitu. Jadi kan systematic literature review itu ada dua, ada yang namanya salah, literature review dulu. Jadi ibunya, induknya itu kan namanya literature review. Dari literature review kemudian terbagi jadi dua. Ada yang namanya narrative review, ada yang namanya systematic literature review. Kalau narrative review itu dia tidak ada, misalnya ada 5, oh dia nyari topik apa, kemudian oh yang ditemukan ada 5 dokumen, langsung 5 dokumen itu dianalisis ya sudah. Itu namanya narrative review. Ibaratnya apa adanya ya, tanpa ada tahapan limitasi gitu ya, ada tanpa adanya tahapan screening dan lain sebagainya. Nah, tapi Sederhana kalau ya sifatnya. ya, tapi kalau di systematic literature review namanya kan sistematik. Makanya oh diperoleh awal sekian dokumen. Dari sekian dokumen itu gitu ya. Lalu kan kemudian nanti ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi ya, sehingga nanti tersisa sekian dokumen berdasarkan tadi ya kriteria yang kita buat. Nah, itu namanya systematic literature review.
Nah, nanti kan dari Systematic Literature Review ini, nah banyak nanti kemudian cabang-cabangnya gitu ya. Apakah nanti yang kayak kita lakukan saat ini namanya bibliometric analysis, atau nanti ada yang namanya scoping review, atau nanti ada yang namanya meta analisis gitu ya, yang itu lebih banyak kuantitatifnya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi untuk literatur review sendiri pun ini sangat luas begitu ilmunya, begitu Pak Nasruddin. Kalau yang big data analisis itu, Bu, itu masuk ke rumpun mana dia ya? Nah, kalau big data, saya kurang tahu Pak Nasruddin, tapi memang kalau di dalam Scopus itu kan ada yang namanya brief data, begitu. Nah, apakah nanti masuk ke sana atau seperti apa? Karena belum pernah mencoba untuk yang data brief itu, begitu. Oh iya, iya, iya. Nggih. Makasih Bu, makasih pencerahannya. Nggih, sama-sama Bapak. Semangat nyusun manuskrip bibliometriknya. Ini lagi dihayal-hayal ini Oh, dihayal artikelnya. ditulis Bapak. Nggih, Iya, ditulis ya Pak ya, diketik Pak iya, Nasruddin. iya. Oke, baik. Tadi punya Pak Syahid, ada lagi yang mau ditampilkan, Pak? Oke, yang kita kemarin, yang Ibu kritis itu, Oke. saya buat dalam bentuk ini, Bu. Untuk yang metodenya kemarin diminta Ya, dalam bentuk flowchart ya. Nggih. ya, ya. Ini dia. Nah, oke. Oke, nah di sini kan sudah tertera ya, menggunakan Ya, Scopus Database, kemudian menggunakan title, abstract, dan di keyword dengan tambang target 19 Juli 2026, eh, ini di atasnya. diperoleh yang awal, inisial search-nya 47, 447. Oke, kemudian kriteria inklusi eksklusinya, oke. ya, Kemudian tersisa 124. Oke. ya, Oke, Pak, aman. Sudah bagus ini, Mas. ya. Oke, Oke, mangga, Pak. Tinggal dicari ini aja lah. Ya, jurnal targetnya. ya Nah, tadi nanti dah kalau apa, bisa nanti sama-sama disesuaikan. teman-teman lah nanti di pertemuan berikutnya. Oke, Saya jadi kalau mau Pak kalau mau dimasukkan jadi anggota. siap berkontribusi ya, Pak Nasruddin ya. Iya, siap. Nah, Nah, ini silakan kalau bisa malam ini mungkin bisa dicari Pak jurnal targetnya, jadi bisa disesuaikan template-nya. Sehingga nanti di pertemuan akhir kan di hari Rabu itu sudah cek similarity. Nanti cek Ya, similarity bisa dikirimkan ke Mas Wildan ya Mas ya. Halo Mas Wildan. ya sebenarnya ini sebenarnya yang saya Nggih, apa sasaran ini, future research ini. nggih, Ya, topik-topik ini apakah udah relatif kira-kira untuk dikupas ke depannya? nggih. Nah, Nah, Bapak ini kan kan judul awal tadi kan apa Pak terkait dengan Islamic apa tadi saya lupa ekonomi ya, ini dia. Islamic Kita economic ya. memetakan evolusi, Mm-mm. evolusi Nah, daripada betul. ekonomi Islam. Mm. Ya, Sebenarnya saya nanya dulu sebelum Bapak nganu apa bibliometrik ini, apakah ada apa ya, maksudnya penelitian yang memang mau disasar selanjutnya begitu. Itu apakah ada atau belum, Pak? ya. Kita mau nengok tema besarnya tadi yang 8 tadi itu yang akan dikembangkan. Sasaran kita adalah implementasi ekonomi Islam di daerah perbatasan. Di antara yang future research tadi, apakah ada masuk yang Islamic economic ini di dalam apa di wilayah perbatasan? Kalau dihubung-hubungkan sebenarnya ah, ini yang nomor 8 ekonomi kan laut semua kan daerah saya blue ekonomi. Eh, Oke. ini Oke, jadi maksud saya tuh begini, kan ibaratnya artikel bibliometrik ini kan biasa ya mendasari kita untuk melakukan penelitian ya Pak. Jadi ibaratnya memperkuat
kajian pustaka kita, kan begitu. Nah, misal tadi yang punya saya tadi kan, oh saya bibliometriknya yang umum dulu, media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, padahal penelitian yang saat ini saya lakukan itu adalah media pembelajaran berbasis AI dan juga augmented reality. Itu yang sedang saya kembangkan. Nah, namun kan datanya nih belum saya belum selesai untuk menganalisis data lapangannya. Nah, maka untuk menggugurkan kewajiban penelitian, dalam hal ini misalnya publikasinya, nah, maka saya lakukan tuh analisis bibliometrik, begitu. Dan kebetulan tadi kan ketika menggunakan analisis bibliometrik yang kata kuncinya media berbasis teknologi, oh ternyata ada tuh future research-nya bahwa memang ke depan itu media teknologi itu ibaratnya berkaitan dengan AI, berkaitan dengan AR. Nah, seperti itu. Jadi mendasari gitu ya hasil bibliometrik ini terhadap penelitian yang sedang atau yang akan kita lakukan begitu. Nah, makanya tadi saya tanya gitu ya ke Pak Syahid, Ya, nah, apakah dari future research ini gitu ya, ada yang kemudian nanti menjadi dasar gitu ya untuk Bapak melakukan penelitian selanjutnya. Nah, tadi Bapak jelaskan bahwa itu berkaitan dengan yang nomor 8, begitu ya Pak ya? 8 sama 4. Sekarang Oh, lagi ngurus sertifikasi halal, mm, masih bisnis di oh, saya itu kan sedang satu di antara LP3H yang mendampingi pelaku usaha mengurus sertifikat halal. Poin iya. nomor 4 ini ada 2 sementara ini. Oke, baik. Oke. Nah, Ya, jadi nanti ketika Bapak melakukan penelitian misalnya yang nomor 4 atau nomor 8, maka kan hasil analisis bibliometrik ini bisa Bapak sitasi, begitu. Ibaratnya memperkuat nanti penelitian yang Bapak lakukan, begitu maksudnya. ya. Dan Oke. mungkin calon-calon variabelnya bisa kita ambil ya daripada keyword-keyword yang kita pakai kemarin ya. Betul, Bapak Angge. Sama seperti halnya Pak Ketut kemarin kan ketika membahas tentang tourism, oh ternyata ada sustainability tourism gitu ya, ada sustainability apa gitu ya, tourism management dan seterusnya. Akhirnya kan muncul beberapa variabel yang akhirnya bisa kita kaji lebih mendalam begitu. Oke, nah ini kan Ya, nanti berbagai klaster oke, ya Pak ya. calon-calon variabelnya. Betul. Ini. Oh, ekonomi Islam nanti kan bagaimana dihubungkan dengan misalnya yang bagian kuning itu ya apakah sistem Ya, ekonomiknya, ya, ya. Ini Islamisnya gitu ya, ataupun Islamic mm-mm. filosofiknya. Oke. Atau tuh kan yang Islamic culture, nah itu juga kan masih baru tuh ya kayaknya tuh hijau ke kuning kan tuh yang paling ujung Ya, Islamic culture ini 2005-an dia. sepertinya. Oke. Ah, Nah itu juga nantinya kan akan menarik ya untuk diteliti lebih lanjut begitu. Oke, silakan. Oke, Mangga Pak, Nggih, silahkan nanti dicari saja jurnal targetnya. Karena Oke. ini kalau mau saya sarankan ya, memang ada jurnal khusus yang dia menerima artikel review, Pak. Jadi dia multidisiplin. Nah, Iya, Bapak apakah ada mau mungkin. itu, ataukah mau yang kan ada dua versi maksudnya begini jurnal itu yang ada jurnal yang dia memang khusus menerima artikel review tapi dia multidisiplin tapi ada juga kan biasa yang kita cari adalah jurnal sesuai bidang kita oh misalnya nih ekonomi Islamik oh mungkin masuknya di ekonomi nah baru nanti kita cari kan di ekonomi itu jurnal mana nih yang dia menerima artikel review nah itu Mm-mm. tergantung dari Bapak mau yang langsung khusus tadi kan dia menerima artikel review atau mau yang ke ekonomiknya? Nah, itu saya silahkan. Baik. Bapak sudah nemu tidak jurnal targetnya, Pak? Memang belum mencari. Hmm. Kalau mau yang multidisiplin itu silahkan. Itu dia Q3 singkat saya, tapi APC-nya 1.100 US dollar. Sementara mungkin yang disasar yang apa dulu, open access yang free dulu lah. Betul, mangga. Jadi silahkan nanti dicari di scopus.com ya, Pak ya. Hmm. Benar. Oke. Oke, izin saya lihat. Nah, bisa nanti dicoba berarti di Q1 atau Q2 yang open access gitu ya, Ya, ataupun yang dia menerapkan subscribe ya, yang ibaratnya bisa open, bisa close kan biasa kelas seperti itu, maka ketika kita memilih close, dia kasih free APC begitu. mm-mm.
Ibu Nah, Udah terus Misbah, apa namanya? Udah rentan dengan yang berbayar sama yang Prof enggak. Jo. Oh, oke, Ibu oke. Misbah yang terhormat, Kenapa, Pak? ini saya mau bertanya lagi nih. Itu untuk artikel yang topik-topik analisis bibliometrik, itu potensi diterima Q1 atau Q2 itu besar apa tidak ya? Tergantung topik yang kita bawa, Pak. Saya pernah sebagai reviewer di Helion, kan Helion Q1 ya. Kebetulan yang saya review itu adalah artikel bibliometrik. Jadi memang tidak menutup kemungkinan artikel bibliometrik di Q1 pun bisa begitu. Artinya besar ada besar Ya, potensinya ya, Bu. ya, betul. Tinggal ibaratnya bagaimana topik yang kita bawa, apakah itu menarik bagi reviewer, bagi editor, ibaratnya apakah menarik gitu ya kemasan yang kita tawarkan. Kan ibaratnya artikel ini bahasanya apa ya, packaging lah ya. Kan maksudnya begini, kita sudah melakukan penelitian ya, Bapak Ibu, baik itu yang original maupun literatur kan. Tapi kan bagaimana packagingnya yang ibaratnya menarik untuk editor reviewer kan itu ya, yang biasa menjadi kuncinya. Saya kira karena saya saya pernah tanya itu dengan Tuyul gitu kan, Tuyul. Ah, Tuyulnya saya tanya untuk analisis bibliometrik ini potensinya untuk Scopus di kuartil berapa? Ah, bilang Tuyulnya ya 3 atau 4 katanya sih begitu. Ini. Nah, ini artikel yang saya review di Helion ya, nih bibliometric analysis. Nah, ini Q1, Pak. Wih, ngeri ya. Nih, jadi intinya tidak menutup kemungkinan. Atau misalnya kita cari ya, sebentar. Nih, kalau kita cari di scopus.com sebentar. Biar Bapak bisa melihat, wah, di Q1 pun banyak begitu. Bentar ya, Pak. Saya coba login. Nah, ini misalnya bibliometric aja. Nah, ini kan bahkan 2027 ya, Bapak nih sudah ada yang terbit. Padahal 2026 aja baru bulan Juli ya. Nah, kita coba buy highest ya. Biasa buy highest itu yang ini, yang kuartil 1, 2 biasanya. Nah, ini ya, kita cari coba. Ini sebagai asumsi ya, betul tidak apa yang disampaikan Bu Misbah gitu. Karena kalau secara teori, Bapak Ibu, apa jurnal yang biasa banyak di artikel yang biasa banyak dikutip itu adalah artikel yang biasa bereputasi tinggi ya dalam hal ini Q1 atau Q2. Nah, ini coba kita lihat persentilnya ya. Nah, ini kan persentilnya 85. Berarti kan ini masuknya Q1, Bapak Ibu. Tuh. Nah, kemudian yang ini. Nah, nih kan bisa dilihat Bapak Ibu 99. Ini kan berarti juga Q1 ya. Terus yang berikutnya nih science. Nah, ini 99 juga Q1. Kemudian yang berikutnya nih 98, berarti kan juga Q1 ya. Kemudian saintometrik. Nah, 94 berarti Q1. Nah, ini Q1 semua nih ya. Kemudian yang ini research synthesis method. Nih 97 Q1. Kemudian berikutnya health psychology 84. Ini masih Q1. Kan Q1 itu lebih dari 74 ya, Bapak-bapak. Nah, begitu Pak Nasruddin ya. Berarti ini sudah terbantahkan, bukan terbantahkan ya, maksudnya kita di peluang di kuartil 1 pun sangat berpeluang gitu. Tuyul Memiliki. saya ini mungkin kurang baca mungkin ini. Oke, ini kita lihat juga di scope apa di Google Scholar ya. Bentar. Oh, bus. Ush, ush. Nah, ini ya ketika saya ketikkan kata bibliometrik, nah Bapak-bapak bisa lihat nih Q1, 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 Q2 ya, Q1, 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 Q1. Nah, itu Pak Nasruddin. Wah, mantap juga ya.
Oke. Jadi eh, kemasannya sebenarnya yang ini ya, bagaimana kita mengemas judul, mengemas ah, apa namanya naskah ya. Oke. Mengemas judul, mengemas naskah ya tadi juga sebenarnya tergantung dari topik ya. Makanya kan kita biasa juga melihat topik yang sedang in saat ini. Seperti yang saya lakukan misalnya yang biasa saya contohkan di PowerPoint itu kan thinking skill. Thinking skill mungkin biasa gitu ya, tapi ketika dikaitkan dengan ISD, oh ISD kan berkaitan dengan SDGs ya, yang saat itu kan lagi in-innya ya, sampai sekarang pun kan masih in ya SDGs gitu. Atau ada artikel saya yang baru tuh belum saya submit, tuh saya buat umum tuh tentang AI ya. Bagaimana kesiapan eh, kita gitu ya selaku pendidik nah, terhadap ini AI, literasi AI begitu. Nah, itu kan juga masih in ya kalau perkara AI. Nah, itu saya coba submit ke Q1 nantinya insya Allah. Nah, itu juga sangat berpeluang karena dari segi topik mah masih hangat-hangatnya begitu. Lagi innya, lagi trennya begitu Pak Nasruddin. Mantap memang kalau orang cerdas ini. Nggih. Insya Allah, amin ya Allah. Ya, saya masih cari-cari jamunya di Banjarmasin ini. Di mana orang jual itu? Nggih. Semoga dapat ya Pak. Ya, itu. Oke, silakan Bapak-Bapak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya kembalikan ke Mas Wildan. Silahkan, apakah ada? Oke, silahkan Bapak-Bapak kalau ada lagi, mangga. Saya sambil mencari tadi yang terkait AI tadi. Oke, Bapak Ibu, mari kita bisa langsung tanyakan bersama dengan Bu Misbah apapun perihal tentang bibliometrik nantinya. Ini kita memaksimalkan 2 sesi terakhir ya Bu Misbah di hari ini, kemudian sesi selanjutnya di sesi ke-8 itu hari Rabu. Rabu akhir Nah, itu. jadi hari Rabu nanti Bapak Ibu bisa submit di jurnal targetnya masing-masing. Begitu. Bagi yang belum bisa submit, gimana Mas Wildan? Kalau belum bisa submit nanti remet Bapak. Remedial. Pengulang lagi. Nggak ada masalah, nanti Bapak bisa kita dampingi terus. Jadi Bapak bisa selesaikan dulu apa yang kita mulai hari ini. Nantinya Bapak bisa susun dulu artikelnya. Kemudian ada kendala bisa ditanyakan kepada saya ataupun Bu Misbah gitu. Sepertinya di antara peserta ini sepertinya kalau anu, mungkin saya sendiri yang nggak lulus ini. Enggak gitu Pak. Masih ada waktu Bapak. Hari Selasa mungkin Bapak Iya. meluangkan waktu sejam 2 jam langsung jadi. Wes, mantap. Itu. Ya makanya ini saya lagi cari-cari ini jamunya di Banjarmasin ini yang bisa ini cerdas itu loh. Nggak cerdas-cerdas saya ini. Nah, sambil menunggu ya Mas Wilda, siapa tahu masih Iya. ada yang tanya. Nah, ini tadi ya Bapak-Bapak. Nah, ini yang sedang saya tulis mah terkait dengan literasi AI ya. Nah, Among General Population di Global South dan juga LEMC konteks. Saya mau itu jadi anggotanya.
Oh, baik. Nah, ini kalau ini artikelnya Bapak Ibu, dia terpisah ya. Maksudnya tabel dan gambar itu di belakang gitu, Mas. Nah, ini gambarnya ya. Bentar. Nah, ini dari tahapan Prismanya. Jadi tetap nih masih menggunakan Prisma ya, Bapak Ibu. Nah, ini publikasi tiap tahunnya ya. Kemudian ini terkait dengan evidence gap map-nya ya, divisualisasikan, dikategorikan begitu. Nah, ini juga terkait dengan geografiknya, terkait dengan negara ya. Pokoknya sajian Bapak Ibu mah terserah ya, mau seperti apa, mau gambar boleh, mau tabel boleh, grafik gambarnya seperti apa tuh dipersilahkan begitu. Nah, ini baru ya tabel-tabel. Tabelnya sedikit saja. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, semoga dari pelatihan ini ya bisa menyusul Pak Nasrudin, Pak Fitra Yudi, dan Pak Adi ya, seperti yang Amin, sudah amin. dibuat oleh Pak Syahid ya, Ya. begitu. Semoga bisa submit lah Bapak Ibu di pertemuan ke-8. Amin, amin, amin. Didoakan terus, Bu. Doakan. Ya, amin ya Allah. Oke, baik. Begitu Mas Wildan. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kembalikan ke Mas Wildan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Misbah telah membersamai kita semua di sesi ketujuh, maaf, ketujuh untuk analisis biometrik ini. Jadi nanti Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penghujung sesi ya. Jadi nantinya tinggal besok kita ketemu lagi di hari Rabu. Nah, itu tinggal satu sesi. Jadi Bapak Ibu bisa maksimalkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jika Itu ada pertemuan kendala, terakhir ya, Mas Milan. ya Pertemuan terakhir ya besok Rabu ya. besok Rabu nggih, pertemuan terakhir. Waduh, saya belum ngapa-ngapain nih. Nanti kita ulang dari satu lagi, Pak. Aduh. Jadi nanti Bapak Ibu, kita pertemuan terakhir, kalau bisa sudah ada yang submit, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan salah satu contoh ataupun cara submitnya bagaimana, itu nanti kita bisa saksikan bersama. Kemudian jangan lupa juga nanti ada tumbler istimewa dari Rumah Scopus yang nantinya akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu semuanya jika bisa berhasil submit besok hari Rabu begitu. Oke, mungkin Yang sekian. tidak bisa submit tidak dapat tablet. Tidak tambah tumbler, Bapak. Nah, itu nanti Bapak Ibu kemungkinan kita bisa lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa sambil melihat recordingnya dan Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan artikelnya sampai selesai. Yang penting artikelnya kita tuntaskan, entah itu nanti bisa submit di hari sesi ke-8 atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi sampai artikelnya submit, jangan sampai terhenti setelah sesi ke-8. Jadi Bapak Ibu nanti tetap harus kita selesaikan sampai di proses submission gitu. Oke, mohon maaf dari kami untuk kekurangan ataupun pelayanan dalam webinar kali ini, Bapak Ibu, batch ke-8. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih atas antusiasmenya. Banyak yang tidak bisa hadir karena aktivitas yang mungkin begitu padat di hari Senin, nggih. Jadi hari Senin banyak sekali apa namanya eh, kegiatan, awal kegiatan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa melihat recordnya begitu. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin pamit.